Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji untuk Allah. Salam limpah kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, saya Muhammad Abu Ridha Al-Bahak dengan NIM I2315159. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas individu 2 pada mata kuliah Bahasa Pemrograman 3, Pemrograman Python. Di tugas 2 ini kita diperintahkan untuk membuat program yang meminta input usia, lalu menentukan apakah seseorang tergolong anak-anak, remaja atau dewasa. Kemudian tugas keduanya ialah tampilkan angka dari 1 hingga 50, tetapi angka kelipatan 5 menggunakan tetapi lewati angka kelipatan 5 menggunakan perulangan. Yang ketiga yaitu membuat video yang sedang saya record ini. Nah, kita ke tugas pertama dulu, yaitu membuat input menginputkan usia, di mana nanti akan ditentukan apakah usia tersebut adalah usia yang memasuki anak-anak, remaja atau dewasa. Kita buat fungsinya terlebih dahulu, dan di bahasa pemrograman Python function itu diawali dengan def function. Nah, function bisa kita kasih nama apapun asalkan jangan ada spasi atau besar kecil, biar tidak terkesan lupa atau salah dalam penulisannya. Biasanya yang digunakan oleh banyak programmer itu menggunakan huruf kecil semua, ataupun biasanya besar dan kecil itu membedakan dia akan menyangka function yang mana. Kita di sini pakai yang kecil aja karena biar standar diketahui oleh orang-orang umum menggunakan huruf kecil, yaitu penghitung. Kita buat function penghitung usia. Yang lupa function itu ditandai oleh buka dan tutup kurung. Di function ini kita gunakan jika usia yang dimasukkan itu lebih kecil daripada 12 tahun, lebih kecil daripada 13 tahun, berarti maksimalnya di angka 12 tahun, maka dia akan menampilkan apa kalau ini adalah anak seperti yang diminta tadi ya, yaitu adalah anak atau jika if usia kurang dari 17 tahun, berarti 18 tahun yang ditulis, 18 tahun, 17 tahun ke bawah, maka dia akan menampilkan kalau dia itu adalah remaja. Kemudian else, jika tidak ada dalam kedua keterangan di atas, yang dimasukkan itu tidak termasuk dalam kedua kategori yang di atas, maka dia akan menampilkan dewasa. Jadi 18 ke atas dia akan menampilkan dewasa. Setelah kita buat functionnya, maka kita akan membuat inputannya. Karena kita tadi di if usia, nah nilai ini masukkan itu adalah usia, maka kita juga membuat integer dengan nama usia. Usia itu sama dengan, ingat ya, usia itu kan tahun, kita minta tahun, itu kan angka dengan bilangan bulat, yaitu 1, 2, 3. Jadi tidak ada 1,5, 1,3, maka kita gunakan integer. Nah, kemudian kita kasih inputnya, kita minta inputnya. Di sini sebenarnya sudah dikasih tahu sama bantuan dari Google Colab-nya. Kita ketik ulang agar tangan kita terbiasa untuk mengetik atau memproses apa yang harus dituliskan. Masukkan
usia Anda dalam kurung tahun. Setelah kita tahu apa yang harus diinputkan, maka harus ada outputnya, harus ada yang di print. Apa yang di print? Yang di print itu adalah usia Anda saat ini memasuki usia. Usia apa? Kita udah kasih kurung kurawal. Dapat dari mana? Dapat dari function ini. Jadi yang diinputkan itu akan akan diproses oleh function, di mana usia itu termasuk dalam usia apa. Di sini kita bisa langsung memasukkan penghitung usia. Kita bisa langsung masukkan function ini. Setelah print itu kita masukkan F. Kenapa pakai F? Karena untuk mengeksekusi function yang ada. Kita masukkan ke penghitungan function usia ini yang berasal dari function yang ini. Itu kodenya tidak akan error. Tetapi ketika dijalankan, maka dia akan mengembalikan ke alamat function yang ada, bukan mengeksekusi function yang ada. Boleh dicoba kalau kita running, itu harusnya dia berjalan dengan normal, berjalan, tetapi nanti outputnya akan mengarah ke alamat functionnya. Kita coba masukkan usia 10 tahun. Di sini kan dia akan menunjukkan alamat si functionnya. Terus gimana agar dia menjalankan functionnya? Maka kita akan buat stringnya terlebih dahulu. Stringnya kita boleh namakan apa saja untuk penyimpanan usia dan mengeksekusinya. Biasanya kita kasih usia Anda. Usia Anda sama dengan dari mana? Usia Anda itu dapat fungsinya atau mengerjakan dari mana? Mengerjakannya dari penghitung usia. Dari sini kita ubah juga yang di dalam kurung kurawal menjadi yang ada di sini, string yang kita masukkan tadi, yaitu usia Anda. Ketika kita jalankan, maka dia harusnya sudah menjalankan fungsi yang ada. Usia Anda saat ini masuki usia anak-anak 10 tahun, yaitu di bawah 13 tahun, maka dia masuk usia anak seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu tampilkan angka dari 1 hingga 50, tetapi lewati angka kelewatan 5 menggunakan perulangan. Oke, kita tambahkan kode di sini. Karena dia menggunakan perulangan, kita gunakan for. Variabelnya mau disimpan di mana? Kita kasih i atau a, terserah di variabel yang mau disimpan di mana. Ini biasanya udah terbentuk dengan sendirinya. For i dalam variabel i, in range dalam cangkupan. Dalam cangkupan apa? 1 sampai tadi minta 50. Kalau dia minta 50, maka kita lebihkan 1. Kenapa dilebihkan 1? Karena biar 50 itu masuk dalam hitungan, masuk dalam apa yang akan dicetak atau yang di-outputkan. Kita masukkan 51. Oke, sampai di sini kita buat tadi kan dimintanya pada kelipatan 5 tidak ditampilkan angka. Kita pakai if. Jika di sini sudah ada, pakai jika variabel i persen, karena dia mintanya 5 yaitu adalah 5 sama dengan 0. Apa yang dimaksud sama dengan 0?
Jika variabel itu menunjukkan angka 5 atau kelipatan 5, maka dia disama dengan 0 atau tidak di print. Kita enter, kita print I, karena variabelnya I maka kita print huruf I nya, maka dia telah menampilkan sorry tidak sama dengan oke. Sorry, di sini kita pakai kita kurang yang namanya continue. Ketika dia mengurutkan rank atau mengurutkan angka-angka dari 1 sampai 50, ketika dia melewati menemukan angka 5, maka dia akan melanjutkan itu berarti melompati angka 5. Ketika kita tidak menggunakan continue, maka dia akan hanya menampilkan kelipatan 5. Kita ulangi. Tidak jalan. Sorry. Harap berhati-hati pada spasi atau pada tab ketika membuat kode. Seperti ini ya. Sudah keluar outputnya, yaitu 1, 2, 3, 4. 5-nya tidak dituliskan, lanjut ke 6. Seperti itu. Kalau kita ingin dia itu datar atau ke samping, ini kan ke bawah ya urutannya. Kalau kita mau ke samping, kita tinggal tambah koma n. N sama dengan 2, kita kasih spasi aja pemisahnya ya. Kalau kita kasih jarak spasi, maka dia angka samping dipisahkan oleh spasi. Kalau kita ganti spasinya dengan koma, maka dia akan dipisahkan oleh koma. Seperti itu. Baiklah, ini adalah penjelasan mengenai tugas individu 2 dari bahasa pemrograman Python. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika memang ada belum jelasnya. Kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Jika sudah jelas, boleh dikasih tanda lagi. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.